Hai, hello semuanya. Welcome to Joy Online Service. Yeay. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nontonin kita. Welcome buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya, dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum lanjut kita mau apa dulu nih teman-teman? Yel-yel dulu. Oke, kita yel-yel dulu ya. Yang di rumah semuanya bangkit berdiri, yuk kita yel-yel bersama. Siap? Siap. 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya, yang lebih meriah lagi. Kurang meriah nih kita. Harus semangat, oke? Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Yeay. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Sebentar kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh kita berdiri bersama? Let's celebrate Jesus together. Woo! Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan.
keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Sama-sama katakan mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Sama-sama katakan mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kami percaya dalam setiap hari kami ada mujizat-Mu Tuhan, sebab Engkau baik bagi setiap kami. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan sharing cerita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, kembali lagi. Nah, sebelum lanjut lagi kita mau main games dulu nih. Games kali ini adalah lawan kata. Jadi nanti Miss Susi akan menyebutkan suatu kata dan kalian semua yang tahu lawan katanya angkat tangan dulu, baru nanti jawab ya. Poin terbanyak itu pemenangnya. Oke, 1, 2, 3, silakan. Panjang, Pendek, tinggi,
Rendah. Besar. Kecil. Gemuk. Oke. Kurus. Menangis. Ada yang bisa? Menangis. Bahagia. Ya. Oke, hasilnya seperti ini, Rebecca 2, Kevin 2, dan El 1. Gak apa-apa, tapi kalian juga bisa cobain ya di rumah. Bye-bye. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang yang sedih-sedih. Ngomong-ngomong tentang yang sedih-sedih nih ya, pernahkah teman-teman atau adik-adik semuanya atau anak-anak semuanya melihat orang yang bersedih atau menangis? Nah, pasti pernah ya. Biasanya nih, atau mungkin kita yang sedih atau mungkin kita yang menangis. Biasanya kalau anak-anak menangis, mereka menangis atau bersedih karena hal-hal yang sederhana. Contohnya nih, mungkin menangis karena tidak dapat mainan yang diinginkan, mungkin menangis karena dilarang memakan makanan yang akan membuat sakit, mungkin akan membuat alergi, atau mungkin menangis bersedih karena jatuh. Terus pada saat dia jatuh, tiba-tiba kakinya terluka. Nah, itu bisa membuat sedih dan menangis. Atau mungkin kita sedih dan menangis karena kita melihat orang lain atau orang tua kita bersedih, orang tua kita menangis, jadi kita ikut-ikutan menangis dan kita ikutan bersedih. Nah, ada juga nih ya yang menangis karena kehilangan seseorang yang sangat berharga. Menurut kalian gimana ya respon kita ketika kita melihat orang lain kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam kehidupannya? Nah, simpan jawaban kalian karena kita akan menjawabnya lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Miss akan menceritakan tentang cerita seseorang yang sangat dikasihi sama Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Yo, siapa sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang ada di Alkitab? Siapa ya? Ya, betul. Lazarus, Maria, dan Marta. Lazarus tinggal di Betania bersama saudara-saudaranya. Saudaranya si Lazarus itu siapa? Saudaranya adalah Maria dan Marta. Kalian tahu gak sih Maria itu siapa? Nah, Maria ini bukan Maria mamanya Yesus ya, tapi Maria yang adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan Yesus. Jadi ceritanya begini teman-teman, suatu hari Lazarus ini jatuh sakit, dia sakit sekali. Kemudian kedua saudaranya segera mengabarkan kepada Tuhan Yesus kalau si Lazarus ini sedang sakit. Nah, Tuhan Yesus kan sudah dengar nih kabarnya. Waktu Tuhan Yesus dengar kabar itu, terus Tuhan Yesus bilang gini, penyakit yang diderita si Lazarus ini tidak akan menyebabkan kematian, tetapi ini terjadi supaya Allah diagungkan. Nah, yang menariknya adalah Yesus itu sangat mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi ketika mendengar Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Setelah itu baru ia berkata kepada murid-muridnya, ayo gitu kan, mari kita kembali ke Yudea. Tapi murid-muridnya keberatan nih sama apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu mau melempari Yesus dengan batu. Jadi kayak murid-muridnya bilang gini, aduh Tuhan Yesus yang bener aja, kita kembali ke sana. Nanti kita dilempari batu lagi loh. Terus Tuhan Yesus menjelaskan, kalian tahu nggak, sahabat kita Lazarus sudah tidur, tetapi aku mau membangunkan dia, makanya kita harus ke sana. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus mengira bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang tidur biasa. Padahal maksud Tuhan Yesus bukan tidur biasa. Maksud Tuhan Yesus adalah Lazarus sudah mati.
Lalu Tuhan Yesus berbicara terus terang, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus loh sudah mati, tetapi aku senang, aku gak ada di sana pada saat dia mati. Supaya kalian semua dapat percaya. Oleh sebab itu, ayo mari kita pergi ke sana. Kita pergi sekarang, ayo. Terus singkat cerita, ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari dikuburkan. Bayangkan ya, berarti agak lama juga ya Yesus di perjalanan. 4 hari Lazarus sudah dikubur. Banyak orang datang menghibur Marta dan Maria. Waktu Marta mendengar Yesus datang, ia keluar menyambut Tuhan Yesus dan dia berkata begini, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini pada waktu itu, pada waktu Lazarus sakit, kami percaya pasti Lazarus gak akan meninggal. Tapi saya tahu apapun yang Tuhan minta kepada Allah pasti akan dikabulkan. Terus Yesus berkata sama si Marta, saudaramu pasti akan hidup kembali. Terus Marta menjawab kan, kayak dia tidak mengerti apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Dia bilang gini, saya tahu ia akan bangkit nanti pada hari kebangkitan. Saya tahu ia akan hidup pada hari kebangkitan. Lalu Yesus bilang gini sama si Marta. Lalu Yesus berkata sama Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Percayakah engkau, Marta? Marta menjawab, iya Tuhan, aku percaya. Marta lalu memanggil Maria. Ketika Maria sampai kepada Yesus, ia berlutut dan berkata, sama seperti apa yang disampaikan Marta tadi. Dia bilang gini, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini, pasti saudara saya tidak akan mati. Waktu Yesus melihat Maria menangis, karena Maria kan menangis kan. Dan orang-orang Yahudi bersama-sama dia juga menangis. Hati Yesus sangat sedih dan sangat terharu. Lalu Tuhan Yesus menangis. Lalu ia bertanya sama Maria, di mana dia dikuburkan? Terus mereka menjawab, mari lihat Tuhan. Dan Yesus menangis pada saat dia datang ke kuburannya si Lazarus. Orang-orang berkata, lihat betapa besar kasihnya kepada Lazarus. Tapi ada juga yang berkata, ia membuat orang buta melihat. Masa sih dia gak bisa mencegah kematian Lazarus? Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Ada yang percaya, ada yang terharu, ada yang respect, ada juga yang mengolok-olok ya. Lalu Yesus pergi ke kuburan itu. Jadi kuburan itu sebuah gua. Jadi gua ini udah ditutup, Lazarus ada di dalam situ. Terus Yesus berkata nih sama orang-orang di situ, singkirkan batu itu. Maka Marta berkata, Tuhan, sudah 4 hari loh si Lazarus ini mati. Nanti kalau dibuka pintu kuburnya, bau Tuhan karena udah busuk, berbau busuk nanti. Terus Yesus menjawab, bukankah sudah kukatakan Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kuasa Allah. Kemudian batu disingkirkan, lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, aku bersyukur engkau mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi aku mengatakan ini supaya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sesudah itu, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, keluarlah. Maka keluarlah Lazarus. Jalan dia kayak mumi. Tahu mumi ya, udah diikat. Lazarus itu masih terikat. Ya kan, masih dibungkus kain kafan, dia jalan. Terus Yesus berkata, lepaskanlah kainnya supaya ia bebas berjalan. And tada, Lazarus hidup kembali. Nah, hari ini kita belajar bahwa Maria dan Marta sangat khawatir saat Lazarus sakit. Mereka memberitahu Yesus dan walaupun hal yang tidak diinginkan terjadi, ada satu hal yang menjadi fokus kita hari ini, yaitu God is near to comfort is when we are in need. Tuhan dekat untuk menghibur kita
saat kita membutuhkan. Kita juga bisa berbicara kepada Tuhan Yesus tentang hal-hal yang membuat kita khawatir. Karena Tuhan selalu dekat dengan kita, sedekat udara yang kita hirup. Tuhan itu peduli sama kita. Sampai-sampai pada saat Maria menangis, Tuhan Yesus itu terharu. Itu bukti bahwa Tuhan itu sangat dekat. Dia itu ikut merasakan apa yang juga kita rasakan. Nah, di sini sudah ada selimut. Siapa di sini yang kalau tidur suka pakai selimut? Mister masuk ya, kalau dinginnya pakai selimut ya, atau walaupun selimutnya nggak dipakai tapi harus ada selimut. Nah, coba ya, Miss pakai ini selimutnya. Aduh. Oke, baiklah. Oke, nah selimut ini rasa nyaman dan hangat. Sama juga, selimut ini adalah kenyamanan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti selimut ini waktu kita tidur. Siapa sih yang gak pakai selimut kalau tidur? Ada sih orang-orang itu, tapi hampir kebanyakan orang kalau tidur pakai selimut. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan itu senyaman itu, dia itu sedekat itu dengan kita anak-anaknya. Baik saat kita senang, apalagi saat kita sedih dan mengalami masalah. Tuhan itu selalu ada. Dia memberi kenyamanan kepada kita, dia memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kehangatan kepada kita. Dan dia menunjukkan bahwa dia ada buat kita, dia dekat sama kita, dia gak pernah ninggalin kita. Dan dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Nah, pertanyaan penting nih buat kita. Kenapa Tuhan Yesus menangis? Yesus tahu Lazarus akan bangkit. Lalu kenapa Yesus menangis? Kenapa dia menangis? Karena Tuhan Yesus peduli. Dia care dengan Maria dan Marta, sahabat-sahabatnya. Dia ikut merasakan apa yang mereka rasakan dan ingin menghibur mereka. Yesus gak berpura-pura menangis ya, gak cuman kayak enggak, dia beneran menangis, dia beneran bersedih. Dan dia merasakan kesedihan mereka. Ini berlaku juga buat kita semua anak-anak Tuhan. God is near to comfort us when we are in need. Lalu apa aplikasinya buat kita? Dalam cerita hari ini, Tuhan Yesus peduli pada teman-temannya. Oleh sebab itu, kita juga harus peduli kepada teman-teman kita. Sama seperti selimut tadi, itu memberikan kehangatan kepada kita. Maka kita juga harus memberikan kehangatan kepada teman-teman kita. Lalu cara menunjukkan kepedulian itu seperti apa ya? Nah, caranya adalah satu, berbagi tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Agar orang lain juga mengenal tentang Tuhan Yesus. Agar gak cuma kita toh yang mengenal Tuhan Yesus, tapi orang lain juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, menghibur teman yang sedang sedih. Kalau mungkin kita melihat ada teman kita yang sedih, maka kita juga ikut menghibur dia. Kita berikan semangat buat dia agar dia gak sedih-sedih lagi. Kemudian yang ketiga, tidak bertengkar memperebutkan mainan. Karena itu bukan cara menunjukkan kasih sayang. Apalagi sama kakak, sama adik, atau sama saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Sama seperti selimut tadi, memberikan kehangatan, memberikan kelembutan buat kita, menghangatkan tubuh kita, peduli sama kita. Apalagi saat kita sedang sedih dan butuh penghiburan. Seperti Yesus peduli pada Maria dan Marta, dia pun peduli pada kita semua. Maka kita juga harus peduli kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan kita peduli kepada sesama. Karena kita tahu Tuhan juga sudah peduli sama kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari lakukan firman Tuhan ini. Jangan cuma didengar, jangan cuma dilihat, tapi kita praktekkan. Bye-bye. Oke, kita belajar lagi ya. Hari ini support kebenarannya adalah God is near to comfort us when we are in need. Sekali lagi, God is near to comfort us when we are in need. Dan ayat penuntunnya diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 or John 11 verse 1 until 44. Dan ayat hafalannya diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4.
Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Or 2 Corinthians 1 verse 3 until 4. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of our comfort. He comforts us in our trouble so that we can comfort others. When they are troubled, we will able to give them the same comfort God has given us. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau telah mengajarkan kami bahwa Tuhan gak jauh dari kami. Tuhan selalu ada buat kami dan Tuhan peduli dengan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai Joy kita hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Bye-bye.